Oke, baik teman-teman semuanya, Pak dosen, Ibu dosen, dan teman-teman mahasiswa. Kita akan ngobrol tentang apa ya, prestasi mahasiswa. Karena di era pandemi begini agak sulit kita sebenarnya meraih prestasi gitu. Tetapi saya senang aku pimpinan yang mengurusi kemahasiswaan ini. Ada juga teman-teman kita yang mencoba tidak menyerah pada keadaan dan berusaha bagaimana caranya untuk mencetak prestasi. Nah, ini yang sesuatu yang menurut kita harus kita terus pelihara gitu, semangat untuk berprestasi. Ada 3 teman kita yang saya undang hari ini. Ada Roberto Charles, kemudian ada Kesia Marcella Campan, dan Francisco Sitomorang, ini yang baru saja meraih prestasi, dan kebetulan 3-tiganya dari IPW ya. Mudah-mudahan nanti prodi lainnya dari IPW, D4 juga sama, bisa juga meraih prestasi walaupun kita sedang sulit. Saya awali dari Kesia mungkin. Kesia, dia baru saja meraih juara harapan 3, mahasiswa berprestasi Udayana, dan juga juara favorit lomba guiding kalau tidak salah ya di UPH. Mungkin Kesia dulu bisa cerita sedikit tentang 2 lomba tersebut dan bagaimana suka dukanya untuk mengikuti itu. Silakan Kesia. Ya. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan Om Swastiastu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kesia Marcella Campan. Saya berasal dari Prodi Sarjana Destinasi Pariwisata Angkatan 2017. Untuk kesempatan kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya mengikuti 2 macam perlombaan. Yang pertama yaitu pemilihan mahasiswa berprestasi Universitas Udayana tahun 2020, dan yang kedua yaitu National Guiding Competition yang diadakan oleh Universitas Pelita Harapan dalam Hospitur 2020. Pertama-tama saya ingin memulai di Pilmapres UNUD 2020, di mana puji Tuhan pada perlombaan ini saya mendapatkan peringkat ke-5. Dan saya merasa bersyukur karena melalui ajang Pilmapres 2020 ini tidak hanya sebagai ajang bergengsi untuk menunjukkan nama fakultas kita, tapi bagi saya secara pribadi, ajang ini juga merupakan wadah untuk merevaluasi kembali diri saya, sejauh mana kemampuan saya dalam bidang hard skill, soft skill, dan juga karakter. Kemudian yang saya sukanya dari acara Pilmapres 2020 ini, saya bisa menantang diri saya sendiri untuk bisa untuk naik ke satu level yang lebih tinggi, di mana tidak hanya menjadi mahasiswi biasa, namun saya di sini dituntut untuk berkompeten di segala bidang, baik dari intelektual, integritas, dan juga di bidang karakter kepribadian saya yang harus ditempa agar saya nanti siap untuk bekerja di prospek masa depan. Kemudian... Saya potong, Kesia. Dalam Pilmapres tahun ini kan ada yang unik ya, karena harus dilakukan secara online ya, karena tidak bisa harus bertemu, dan setahu saya kamu mengikutinya dari Bogor ya, karena sedang berada di Bogor. Apa tahap tersulit ketika seleksi Pilmapres kemarin itu? Apakah dari sisi, kan beberapa tes saya lihat itu ya, dan kami yang dari luar tidak bisa mengikuti. Apa yang paling sulit di situ yang menurut yang kamu alami? Nanti bisa dibandingkan dengan pengalaman Francisco tahun lalu mungkin ya. Silakan, Kesia. Ada nggak yang paling ini? Menurut saya, di seleksi itu sebenarnya tidak ada yang sulit. Hanya saya mengalami terkendala karena di proses seleksi ini, kita sebagai mahasiswa dan mahasiswa berprestasi, kita harus memiliki wawasan yang luas. Dan di beberapa seleksi, saya sudah berusaha juga untuk mencari referensi bacaan yang ada. Namun ternyata mereka referensinya jauh lebih besar lagi gitu, sehingga di situ
saya lebih dites lagi gitu, kemampuan wawasan saya seperti apa gitu. Kemudian juga karena faktor grogi juga kali ya, agak gugup sedikit. Jadinya ada beberapa jawaban yang tidak maksimal, tapi semakin proses seleksi itu semakin menuju ke akhir, yaitu tahap terakhir, saya semakin siap dikarenakan saya sudah terlatih seperti itu. Jadi saya tahu teknisnya Pilmapres ini seperti apa, sehingga saya tahu juga harus berbuat apa. Seperti itu. Oke, ya, saya kira proses sehingga muaranya ujungnya bisa meraih harapan 2 ya, juara 5. Ya. Oke, saya lanjut ke Francisco Robert dulu, ke Robert yang juga mewakili Pilmapres level diploma dan bisa meraih juara 2 ini ya. Tepuk tangan dulu Robert bisa juara 2 ini luar biasa. Silakan Robert, gimana pengalamanmu kemarin waktu diuji oleh para dewan juri itu? Ada yang berkesan nggak itu kemarin? Silakan. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Roberto Charles dari Diploma 4 Pariwisata Non-Reguler 17. Pengalaman saya sih dari diuji dewan juri sih, saya harus siap menjawab segala pertanyaan dari dewan juri Pak. Pastinya gitu. Karena itu untuk tesnya itu mungkin agak susah ya, karena dari masing-masing tes seperti tes wawasan kebangsaan, tes TOEFL atau tes bahasa Inggris, itu masing-masing itu 100 butir soal gitu. Jadi sebagai peserta Pilmapres, kami harus menyelesaikan soal tersebut dalam waktu yang sudah ditentukan gitu. Jadi akumulasi skor dari pengerjaan soal dan tes interview itulah yang menentukan hasilnya nanti gitu Pak. Ya. Yang paling sulit mana dari beberapa jenis tesnya itu? Psikologi, tes bahasa Inggris. Tes mana yang paling sulit menurutmu? Kalau menurut saya yang paling sulit pastinya TOEFL Pak. Karena TOEFL itu dari 2 bagian. Yang pertama dari struktur dan yang kedua dari reading. Dan yang reading ini soalnya itu panjang sekali Pak. Gitu. Dikasih tahu nggak skor akhir yang bisa dicapai? Diumumkan nggak? Diumumkan Pak. Skor itu berapa? Kamu bisa meraih berapa kemarin? Saya memperoleh nilai 77 Pak kemarin. 77 ya? Oh mungkin beda ya scoringnya dengan sistem yang dulu. Kalau dulu kan 400-an, 500-an. Ini mungkin beda sistem scoringnya ya. Benar. 70. Yang paling tinggi tahu berapa? Teman-teman Pilmapres yang paling tinggi skornya berapa? Kurang tahu sih Pak, karena waktu itu kita mengisi di sistem dan setelah selesai kita submit, nilainya keluar Pak langsung di situ. Oke, ya. Sip. Oke, jadi juara 2 lumayan lah. Nanti kamu bisa diundang pas Dies Natalis ya, karena 3 besar saya kira diundang oleh Bu Rektor nanti ya. Selamat Robert. Nah, saya ke Francisco dulu nih. Saya ke Francisco, ini sudah langganan juara sih dari dulu ya. Saya bilang malah sampai bosan ngasih selamat ke dia. Amin. Harus kita tetap apresiasi gitu. Jadi kalau bisa dibilang di pariwisata ada julukan Mbah kompetisi itu ya, Francisco ini saya kira. Karena sering sekali ikut kompetisi dan beberapa kali lolos dan meraih juara. Gimana nih lomba terakhir yang kamu ikuti, lomba paper ya? Yang itu pembimbingnya Pak Sabto ya, Pan ya? Benar Pak. Nah, mungkin kamu bisa ceritakan dulu apa sih isi papernya itu dan kira-kira kemarin kan tetap sempat presentasi juga ya secara online. Yeah. Nah, kira-kira poin positif yang dinilai oleh juri itu kira-kira apa dari substansi paper yang kamu tulis? Silakan. Baik. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Paper yang saya buat itu mengenai bagaimana peran perempuan yang saya sebut Sri Kandi sebagai aktor utama dalam pengembangan responsible tourism di Desa Tegal Mengkep, Kabupaten Tabanan, Bali. Kebetulan itu adalah lokasi KKN saya. Setelah membaca beberapa literatur, saya melihat bahwa selama ini penelitian di pariwisata yang menganalisis bagaimana peran perempuan itu hanya sebagai pekerja. Jarang sekali ada penelitian yang melihat bagaimana perempuan hadir sebagai aktor utama. Dari hampir 30 literatur, hanya 3 penelitian yang saya lihat mengkaji perempuan sebagai aktor utamanya, yaitu penelitian Pak Prof. Dharma Putra 2, dan Ibu dari dosen Diploma 4, Bu Putu Sucita.
Bu Yanti, itu juga tentang kontribusi perempuan dalam pengembangan kuliner. Dan saya lihat ini memiliki novel seperti itu Pak. Jadi kebetulan saya tulis dan saya menggunakan penelitian kualitatif. Dan ketika presentasi, ketika menulis paper, saya benar-benar mengikuti substansi dari pihak penyelenggara, dan ketika presentasi juga saya benar-benar kualitatif dengan emosional, dan itu yang diapresiasi oleh para dewan juri. Dan mungkin videonya bisa ditonton di YouTube video presentasi kita, Pak. Oh ada ya, nanti tolong linknya di-share ya, biar yang lain bisa mengikuti juga. Saya ingatkan ke Robert, ya hostnya, kalau sudah 6 menit nanti tolong di off dulu, di stop dulu recordnya ya, kalau sudah 6 menit. Diingatkan. Baik Robert, terus ada informasi nggak yang juara 2 dan 3-nya dari mana itu yang kemarin? Oh, juara 2 dari Universitas Prasetya Mulia, juara 3 dari Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung, dan harapan 1 dari Institut Pariwisata Bali Internasional, dulu namanya CPBI. Oh, kampus keren-keren semua itu ya? Iya. Saya kemarin agak minder sih Pak sama yang Prasetya Mulia. Kenapa? Metode kuantitatif mereka itu benar-benar, benar-benar cas-cis juga, mereka presentasi benar-benar keren. Boleh pakai bahasa Inggris? Enggak sih Pak, cuman metode mereka sangat bagus. Okay. Dan kebetulan waktu lomba paper ada satu lagi sih Pak, tim dari UNUD, teman saya, Tias, Gracia, dan Usi. Oh ya, Tias yang bertiga itu ya, saya bimbing kayak itu. Yeah. Belum berhasil. Ya nggak apa-apa, penting pengalaman. Kalau boleh tahu, ada hadiahnya nggak dari panitia, Frans? Ada Pak, ada. Berapa kalau boleh tahu? Sebut aja. 1.200.000 Pak. Bisa minta traktiran ini ya? Boleh. Tapi saya memang sebagian besar saya udah kayak rencana buat donasi sih Pak. Jadi saya udah sisihkan gitu. Ya, jangan lupa Pak Sabtu juga loh ditraktir. Oh ya, oke, siap Pak. Ya, mantap. Jadi sebenarnya untuk lomba-lomba begitu selain pengalaman, poin juga dapat koin ya. Koin dalam arti uang lah gitu. Walaupun itu bukan tujuan utama gitu, tapi paling tidak itu memberikan semangat untuk selalu mencoba lomba-lomba yang lainnya gitu. Nah, saya kembali ke ini dulu, ke Kesia. Robert belum ya? Belum 6 menit. Tadi karena sesi pertama 6 menit harus saya akhiri. Belum. Untuk masing-masing orang 6 menit atau untuk bertiganya, Pak? Mohon maaf. Untuk bertiga. Pak. Oke, itu saya kira kita sesi pertama ini, nanti kita lanjutkan ke sesi kedua. Oke, itu saya kira kita sesi pertama ini, nanti kita lanjutkan ke sesi kedua.